Nah, topik saya hari ini cukup berbobot, yaitu berjudul belief. Apa itu belief? Kepercayaan, keyakinan, betul ya? Tapi ada yang lebih dari belief. Mari kita lihat slide berikutnya. Apa itu belief? Ya, silakan. Halo slide. Bagaimana bisa sejak dalam janin belief itu sudah terbentuk? Bapak Ibu sekalian, belief itu merupakan suatu program menurut saya. Suatu program di mana program ini sudah ada di otak kita, di pola pikir kita. Nah, program ini setiap orang dari kecil, bahkan bukan dari kecil, dari janin ibunya sudah terbentuk. Contoh nih ya, contoh. Kenapa seseorang itu pesimis, tidak mudah optimis? Rupanya waktu ibunya hamil, bapaknya tuh suka ngomong gini, waduh, bojoku meteng maneh. Ini contoh ya. Dan dia anak kelima, karena udah bosan punya anak 1 sampai 4. Oh, ini kok meteng kok loh, ini bapaknya kurang ajar. Iya. Ya, betul ya? Iya betul. Kurang ajar betul ini bapaknya ya. Padahal yang bikin berdua ya kan, yang salah ibunya ya. Nah, terus ibunya juga stres pula. Ibunya ngomong, lah gue pikir aku meteng di sini, meteng dhewe. Iya kan? Nah, ini sejak dalam janin, sejak dalam sigot. Akhirnya ibunya stres. Terus bapaknya mungkin kondisinya saat itu tidak baik. Akhirnya ngomong, aduh anak ini sebetulnya saya tidak mau hamil. Kenapa kok kamu hamil lagi? Nah, ini beda cara penekanan bahasa ketika seseorang sedang dalam janin. Orang tuanya itu positif sama orang tuanya negatif, itu hasil janinnya nanti beda. Ketika seorang tua, dia bilang sama janinnya, kamu itu anak yang sebenarnya nggak kuharapkan hamil. Saya tuh sebenarnya kok bisa hamil lagi? Kok kamu ini kok bisa seperti ini kondisinya? Nah, anak ini yang nanti dilahirkan kebanyakan adalah tidak percaya diri. Karena dia sejak dalam janin tidak diharapkan kehadirannya di dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, anak yang hamil di luar nikah itu kualitasnya beda sama anak yang memang kondisi pendidikannya sejak dari kecil itu udah beda. Kenapa? Karena beliefnya sudah tertanam sejak dalam sigot. Wah, ini topiknya mentering ini malam ini. Berat ini materinya nih. Bagaimana citra diri seseorang itu sudah dibangun sejak dalam janin. Wah, ini DC pun belum pernah dibahas ini. Bonus ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk topik ini. Ya. Tapi saya sudah bahas ini cukup beberapa kali ya. Di beberapa seminar saya sudah bahas. Nah, khusus Anda hari ini saya mau bahas. Oke, kita lihat slide berikutnya. Bagaimana belief itu terbentuk? Mari kita lihat. 1. Sejak sigot. Dengar ya saya bicara. Apa yang disampaikan orang tua akan terekam dengan jelas oleh pikiran bawah sadar kita. Jika kalau orang tua suka bicara yang positif, kelak anaknya juga positif. Kalau suka bicara pesimis dan negatif, jangan salah kalau setelah dewasa anak itu cenderung minder dan memiliki citra diri yang buruk. Contoh, nah, ya ini biasanya anak bungsu ini biasanya. Anak bungsu itu kan ibunya udah bosan. Loh ya bener, beda sama anak pertama. Anak pertama itu kalau anak tunggal, apalagi kalau anak sulung itu biasanya kuat. Apalagi sejak kecil ibunya ngomong, Mas, atau namanya dia siapa gitu ya, John gitu ya, John, ya kan? Kamu jaga adikmu. Nah, berarti sejak dini dia itu sudah dibekali sifat kepemimpinan. Sudah ngerti? Ada anak sulung sama anak bungsu itu beda sifatnya. Kalau anak bungsu ini beda lagi. Anak bungsu itu biasanya suka pamer-pamer, suka cari perhatian, karena memang jarang diperhatikan. Kenapa? Udah bosan ibu. Apalagi bungsu anak ke-12. Waduh, itu lebih parah pula. Bener. Karena apa? Ibunya udah belendung kempes 11 kali. Udah bosan ya biasa. Loh ini bener loh. Ini saya pernah riset. Oke, siapa anak ke-12? Mohon maaf. Loh tapi ini bener. Ini bener. Tapi beda loh ya. Beda kualitasnya kalau dia ini anak satu-satunya. Tapi dia ini luar biasa. Nah, saya lanjutkan. Terus
memiliki citra diri yang buruk. Ya. Jika kalau orang tua selalu bilang anak itu membawa keberuntungan, waduh anak ini bawa hoki ya. Loh anak itu bawa hoki sungguh. Kalau dia ngomong wah anak ini bawa sial tenang. Sejak kon meteng ya. Ini suaminya marah-marah gitu. Usaha jadi sepi. Gua kasihan. Anak itu nanti bawa sial beneran. Kalau gede itu ya, anaknya bisa dendam sama papanya. Nah, hati-hati. Ya, suka dendam sama papanya jangan-jangan sejak sigot ya, orang tuanya sudah ngomong kayak gitu tapi nggak sadar. Ya. Nah, maka setelah dewasa anak itu pasti bawa hoki. Tapi kalau selama dalam kandungan orang tuanya suka bilang anak ini bawa sial, maka cenderung ini tidak diinginkan karena kehamilannya tidak diharapkan, apalagi yang hamilnya itu di luar nikah. Ya, anaknya lucu, fisiknya lucu, tapi kehamilannya itu tidak diharapkan, biasanya citra dirinya buruk dan pasti bermasalah. Maka kalau anak ini suka menyendiri, mudah depresi, cemas. Why? Kenapa? Nah ini dia. Karena suka malu, minder, nggak percaya diri. Nah, ini jangan-jangan saya ngomong ini sudah ada yang kena. Ya, karena kalau bicara ini sebenarnya bukan bicara pada siapa-siapa, tapi kita bicara pada diri kita sendiri. Ya, coba cek diri Anda yang mana. Ya, karena beliefnya sudah dibangun sejak dalam kandungan. Apalagi kalau orang tuanya suka geger, ribut, istrinya hamil besar, tiap hari geger orang tuanya. Suami istri cekcok terus tiap hari. Waktu anaknya itu pasti hiperaktif kalau keluar. Makanya Anda tahu. Jadi jangan salahkan anaknya hiperaktif karena orang tuanya gegeran. Bingung, janinnya bingung mau ikut yang mana? Mama, papa. Jadi otaknya kacau gitu. Loh ini bener ini. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, tapi ada berita baiknya. Lupa, kalau saya seperti ini gimana? Ada berita baiknya. Setelah sesi ini selesai, semua bisa dibereskan. Yes. Wah. Untuk join EK sekolah bisnis skills, ya kan? Nah, ini benar ini. Benar ini. Ini di EK belum pernah dibahas sih. Saya Indonesia Raya, saya jamin. Betul. Dokter Andrew aja belum tahu ini. Loh ini saya benar, saya minta izin. Benar ini. Ya, terupdate terkini. Emang cuma BB yang bisa update versi. Materi kita juga bisa update, ya. Depresi, cemas, karena beliefnya sudah dibangun sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya bagi para orang tua yang membaca link ini, saya himbau sekarang juga minta ampun pada Yang Maha Kuasa. Ayo, yang dulu suka hamil anaknya ngamuk-ngamukan itu, minta ampun sama Tuhan. Anak Anda dulu tidak salah apa-apa. Gara-gara Anda itu suka marah sana, marah sini, ngoceh sana, ngoceh sini. Ya namanya mungkin pasangan muda, betul ya? Baru bangun karir, kondisi finansial belum mapan. Namanya stres itu pasti, betul ya? Lo beda lo mertuanya yang punya Bogasari, ya itu lain. Yang punya BCA, lain kondisi finansial mapan, iya kan? Pokoknya selama kehamilan 9 bulan, kok istrinya kerjanya ke salon beauty zen klinik aja tiap hari. Facial, Bayu Equa, Sylvia, oh lain itu anaknya. Lain itu lain. Dari orang tuanya, iya kan? Dodolan di pasar, jualan ikan. Terus anaknya situ dek ini, anaknya loro loh, gede-gede loh Bapak Ibu sekalian. Terus situ mana dia weteng ya? Iya Bapak Ibu. Suwetres, ngedoli kene ngedoli sama bapak ini kono main judi. Lah ini beda nih anaknya. Lu ya bener, ada nggak orang seperti ini? Ada loh. Ini anaknya ini pasti kondisinya kacau ini. Konflik. Ibu setiap hari marah-marah. Soalnya judi tuh, mbok emangnya aku. Wis salah meneng kok, tapi menang iki aku iki. Gimana ini menang. Lah, Bapak Ibu saudara, kalau seperti kayak gini, ini anaknya beda loh. Lah ini saya ngomong apa adanya nih. Betul ya? Iya, betul. Pak Chandra ngerti ya, ya sekolah ya. Iya, Pak. Nah, untuk menyadari kekeliruan yang dilakukan selama mengandung anak Anda. Oke, siapa ibu-ibu yang pernah hamil alias sekarang sudah punya anak, katakan. Loh iya dong. Alias yang punya anak lah, sudah lah, katakan. Pusing-pusing. Yang sudah punya anak, katakan. Oke, siapa yang pernah ngaku salah selama masa kehamilan? Tidak sadar. Nah ini minta ampun sama Tuhan karena kita telah berbuat kesalahan, karena secara nggak langsung kita sudah program yang salah pada anak kita. Oke, beda loh.
Kalau setiap malam kita, waduh kamu calon orang sukses, kamu calon pemenang, kamu ini anak yang luar biasa. Wah ini pelajaran tips ini. Kok Pak Chandra hubungannya sekolah bisnis sama ngajari kok nggak miliki apa cara? Loh ini bener ini. Loh Anda tahu, istri saya waktu saya hamil anak saya yang pertama itu tiap hari dengarnya musik Mozart, terus tiap hari istri saya mau, kamu ini anak yang luar biasa, sukses ya kayak papa. Wah ngerti dia, sukses kayak papa ya. Begitu dia dengar musik saya, wah perutnya istri saya goyang-goyang. Ini bener itu, kayak orang berenang itu. Itu waktu kehamilan 7 bulan, ngerti dia. Nah begitu lahir dia dengar suara saya, dia udah ngerti karena bawah sadar sudah terprogram. Maklum, istri saya dengarnya CD-nya bukan CD yang aneh-aneh, CD bapaknya didengar. Nah itu lahir. Loh kan nek bapaknya gak duwe CD apa? Ya sudah, dengarkan CD yang positif gitu. Saya nggak suruh bapaknya jadi motivator, bukan. Tapi mau didengarkan, iya, dengarlah CD Kiss. Duh iya bener. Jadi nanti kalau saya punya seorang emerald barusan lahir di Manado. Emerald saya barusan lahir. Ini kemarin anaknya dibawa manajer seminar, usia baru 3 bulan. Begitu saya dengar suara saya ngomong halo, matanya melirik ke saya. Oh saya sudah tahu nih, ini semasa kehamilan pasti didengerin CD saya terus. Duh ini bukan over PD, bukan. Tapi ternyata ini, karena programnya udah jelas sih, iya kan? Dan saya mau, Pak Chandra mau diberkati ya anak saya. Oh saya berkati. Saya pegang kepalanya, saya blessing dia. Kamu jadi anak yang sukses ya. Kamu jadi anak yang luar biasa. Oh masuk semua itu programnya. Langsung saya tanamkan belief yang luar biasa kepada dia. Anda tahu sekarang setelah saya bawa sesi training ini, banyak ibu hamil antri Bapak Ibu. Doa, ayo. Antri minta di. Lo sih belum mateng ya, coba melo-melo mateng ya. Bukan. Tapi maksud saya, kalau kita bangun program ini sejak dini, lo ini penting loh. Ini luar biasa loh ini. Kenapa kita bangunnya sejak sigot ini? Jadi kalau Anda mau bangun pondasi, anak itu luar biasa. Sejak sigot, telat kalau dia itu udah gedenya, wes berengosan, kumisan, wes telat Bapak Ibu. Tapi kalau sejak dalam sigot, sejak dalam janin, hari pertama ketahuan dia hamil, langsung setiap hari momen positif. Anak yang sukses ya, anak yang luar biasa ya, anak yang bawa bejo ya. Nek perlu jenengin bejo sisa. Ya, loh iya bener, harus tiap hari ngomong seperti itu. Pasti kualitasnya beda. Percaya nggak percaya Bapak Ibu? Niscaya belief itu akan berubah seketika dan berubah menjadi lebih baik. Oke? Nah, nanti saya akan ajari cara menyadarinya. Pak, kalau ini sudah terlanjur bagaimana? Oke, nanti saya ajarkan caranya. Yang pertama, minta ampun sama Tuhan. Karena Anda sudah melakukan kesalahan yang tidak Anda sadari. Next, slide. Nah, ini dia. Tayangan TV. Lingkungan tetangga sangat mempengaruhi proses terbentuknya belief. Lah kalau tetangganya isinya itu cuma bahasanya satu kebun binatang setiap hari yang dikeluarkan, gajah, kambing, anak ada Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat Sound the Ship sih tidak apa-apa gitu ya. Tahu Sound the Ship, ibu-ibu sekarang nggak ngerti Sound the Ship. Ngertinya unyil ibu-ibu itu. Loh iya, sekarang Sound the Ship nggak ngerti, Dibo itu nggak ngerti. Loh iya kan? Dibo itu apa ya kan? Dinosaurus yang kantongnya bisa mengeluarkan hadiah. Loh iya. Anda tahu, saya di rumah itu ada 7 televisi. Semua kalau tayang, semuanya isinya itu televisinya isinya Playhouse Disney semua. Bapaknya nggak sempat nonton. Kenapa? Semuanya positif. Iya kan? Kalau dirubah channel, ada hantu, ada setan, tak pecah pembahasannya. Kenapa? Ya ini penting. Saya ngerti ilmu ini soalnya. Tetangga sangat mempengaruhi proses terbentuknya belief. Ya. Kalau dari kecil anak suka diberikan tayangan sinetron yang berisi perceraian, Julia Perez. Duh, saya belum lanjut Anda sudah tertawa. Suka melukai pasangan, dan apalagi diberikan contoh langsung oleh orang tuanya. Wah ini bahaya. Jangan heran kalau dewasa kelak kehidupan pernikahannya juga bermasalah. Kalau suka diberikan tayangan hantu. Saya punya seorang teman, anakku ini contoh, tiap malam tak toyongno ada hantu, ada setan. Duh, kendem kok bang. Sudut pandangku supaya anakku kendel. Oh ya kendel kok. Engkau nonton kayak setan. Lu
boleh ditonton. Orang tua sarap itu sih perlu sekolah tujuan naik dua apa ya. Saya ngomong topik ini ya Bapak Ibu sekalian. Kita menyadari banyak kesalahan para orang tua. Betul nggak? Minimal dulu kita banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Kita itu, nah, apalagi jangan suka nonton TV sampai TV-nya nggak ditutup. Ini bahaya. Dan Anda tertidur. Itu semua program tayangan kekerasan, tayangan yang tidak patut ditonton masuk semua ke bawah sadar. Nah, saya kasih satu tips. Siapa yang anaknya di rumah ada cucu, ponaan, bayi usianya masih di bawah 4 tahun, angkat tangan. Tahu cara masukkan program yang bagus untuk anak itu gimana? Ada 2 poin. Kalau mau masukkan, Pak ini udah terlanjur, gimana Pak? Gampang. 1, waktu malam hari bangunin dia waktu mau kencing. Kan dia masih teler tuh. Nah, pas teler itu langsung masukin programnya. Anda anak sukses. Kamu anak luar biasa. Waktu dia teler tuh dimasukin. Benar, kamu anak yang berbakti. Kenapa? Karena itu otaknya gelombangnya di teta. Teta itu apa lagi Pak? Saya nggak mau bahas, nanti Anda bingung. Nanti Anda kira depot dari mana lagi teta ini ya. Tapi yang pasti, saya cuma mau poin itu gelombangnya dia sedang rendah, waktu dia lagi tidur. Anda ganggu. Kedua, waktu dia lagi berenang. Anda ajak anak dia berenang, waktu dia dijemur, nah itu masukin program. Anak luar biasa. Waktu dia lagi lengah dimasukin, itu gelombangnya dia lagi teta, programnya masuk semua. Loh ini saya sekolah ini, sama psikolog ini. Loh Anda, saya ikut sekolah ke psikolog ini bayar jutaan. Anda 50.000 dicicil 8 tahun. Maka jangan kaget kalau anak Anda suka melihat hal-hal yang tidak rugian. Terus Anda ngomong, anakku sawanan, duduk sawanan, boy sih gak karuan. Loh sungguhan ini, iya boy sih gak karuan, boy sih perlu diterapi itu menurut saya. Karena apa? Karena Anda gak paham. Iya kan? Kalau anak Anda dari kecil suka dikatakan, awas kalau nakal tangkap polisi, itulah sebab, jujur, sekarang lihat polisi takut siapa? Ngaku. Padahal polisi nggak ngapa-ngapain. Tapi lihat saya takut ya. Lihat takut ya lihat polisi. Ini dua klub dilihat dengan polisi. Ini bener. Boy sampai kesel ya. Ibu Anda kan stres capek, tahu kenapa? Nakal tangkap polisi. Padahal polisi nggak ngapa-ngapain, kasih Pak polisi. Jadi korban. Tahu kan? Betul ya? Sekarang kita lihat polisi bisa takut. Siapa yang takut lihat tentara? Jujur, tentara pakai baju hijau-hijau gede-gede takut. Siapa yang takut? Jujur, ngaku aja. Besok mau prospek tentara nggak berani. Padahal saya jujur, kenapa saya bisa? Karena saya dulu juga takut polisi. Sama, lihat polisi takutnya minta. Siapa takut kegelapan? Tuh lihat, gara-gara kecil di program apa? Nakal tak masukkan Buddha. Ya, di situ ada setan. Loh ya benar. Karena orang tua kita nggak ngerti juga. Nanti malam di gondol wewe. Loh ya benar kan? Gondol wewe ya. Siapa yang malam-malam ya? Kalau tidur lampunya nggak mau dimatiin semua. Nah tuh ini programnya ini ada yang salah ini. Belinya ada yang salah ini. Kenapa? Kalau gelap semua emangnya kenapa? Takut. Kalau jawabannya gini, Pak, nanti kalau saya malam mau kencing, saya takut terbentur, soalnya nggak kelihatan apa-apa. Itu masih masuk akal. Tapi kalau Anda nggak berani tutup gara-gara takut, itu aneh. Ada seorang distributor konsultasi sama saya, Pak, saya takut setan. Gini loh ya, saya ini bicara di luar topik soal setan. Ini saya bicaranya soal ilmiah. Menurut Pak Chandra setan atau ada atau enggak? Kalau saya jawab ada, emangnya kenapa? Kalau saya jawab enggak, emangnya kenapa? Saya mau kayak gitu. Oh bingung ya. Maksudnya Pak Chandra gimana? Gini loh, kamu takut sama setan. Oke, sekarang saya balik. Kalau setan takut sama kamu bagaimana? Loh saya balik sekarang. Nah dia ngomong apa sini? Masa itu sudah programnya? Emang cuma setan yang takut kamu? Banyak loh, setan ini takut sama kamu. Bukan kamu takut sama setan. Iya Pak, soalnya kemarin nonton horor Pak, malam hari. Tiba-tiba warnanya hijau, rambutnya panjang Pak. Terus sundele bolong. Wah ini kakek nonton siapa itu dulu bintang Indonesia itu? Susana, Susana terus.
Bapak Ibu sekalian, emang modelnya setan selalu harus kayak gitu. Kalau modelnya setannya ganteng bagaimana? Lu saya gitu ya? Ini program. Kalau model setannya keren gimana? Terus tiap hari nonton si manis jembatan Ancol. Kalau seperti gitu, terus gimana? Nah, ini beli. Ini program. Nah, program apa yang ditayangkan kita tidak tahu. Lebih-lebih waktu ibu Anda hamil tiap hari nonton dulu. Wah, itu ketakutan, padahal polisinya baik. Ya, jadi mulai sekarang takut polisi kan? Nggak perlu takut, di prospeknya polisi. Bener, siapa yang takut polisi lagi? Nggak usah takut ya. Harus nggak usah takut. Ngapain takut polisi? Polisi nggak hidup ya? Iya. Betul ya? Oke, siapa yang takut sama ular? Jijik. Ada satu ekor di belakang sana, wih, ngeri. Nah, tuh, langsung kakinya naik. Padahal ularnya di mana? Ini udah ketakutan set tingkat 10 ini kayaknya. Nanti gampang kok, bisa dibereskan. Jangan khawatir. Tahu kenapa takut ular? Geli. Anak kecil yang baru lahir loh ya, usia 1 tahun nggak pernah nonton TV, nggak pernah diomongin macam-macam, lihat ular dipegang. Ya. Kayak gulinan kan? Gitu ya. Wah, main gini. Loh kenapa sudah gede nih kayak gini kok takut ular? Kenapa takut? Gigit. Bukan gigit, kok tahu kok gigit? Ya TV. Pernah digigit. Karena ada yang program. Karena ada yang ngasih tahu. Betul? Nah, sekarang ini program kita ini berkaitan nggak menuju kita menuju Crown Director? Kalau nggak ada kaitan ya makanya nggak jadi Crown terus. Betul? Karena program kita error semua. Makanya mau sukses, ya ikut trainingnya orang sukses kan gitu. Next berikutnya. Guru. Nah ini. Guru ini bahaya. Figur teladan seperti tokoh masyarakat, bintang film. Semua ini. Bintang film pakai BlackBerry, semua ikut. Bintang film pakai rambut potongannya gini. Anting-anting, semua besok ikut. Karena tokoh idola. Pernah mengidolakan seseorang? Dia pakai baju apa Anda ikut? Betul? Anting-antingnya merek apa Anda juga ikut? Kode ini pakai apa Anda juga ikut? Nah, Anda tahu? Baik. Tokoh agama, sadari atau tidak perilaku Anda mirip dengan figur Anda. Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Anda pernah mengidolakan siapa? Ayo. Bukankah cara bicara Anda, penampilan Anda, model Anda mirip kayak gini kan? Nah tuh, contoh, kalau Anda mengidolakan aktor atau artis tertentu, maka gaya berpakaian Anda, cara bicara Anda, cara berpikir Anda bahkan mirip menyerupai tokoh idola Anda. Why? Karena belief Anda sudah diprogram oleh mereka. Secara tidak Anda sadari, kalau figur Anda yang punya otoritas, contoh guru, tokoh masyarakat, bilang, cari uang itu susah. Yang ngomong, maaf, tokoh agama, saya nggak mau sebut agama. Makanya, saya jadi tokoh agama, bukan pebisnis. Benar. Kalau rupanya dia berbisnis berkali-kali bangkrut, akhirnya jadi tokoh agama. Dan dia ngomong, cari uang itu susah. Makanya, lebih baik kita cari jalan ke surga. Nah, dia cuma jadi maklar surga dan neraka. Loh, itu yang ngomong seorang tokoh agama. Nah, masuk pula programnya ke kita. Dan sekarang dia mau jadi distributor keke, mau sukses jadi Crown. Tapi ketika presentasi berjuang, terngiang di otaknya, cari uang itu susah. Ketika ditolak 10 kali, bener ya, cari uang itu susah. Bapak Ibu, ketika Anda mau sukses tapi programnya masih error, jangan harap mau sukses. Siapa mau programnya dibetulin? Nah, sadari. Kuncinya sadari. Oke ya, uang itu sumber malapetaka. Wah ini, ada yang ngomong kayak gini. Uang itu ya, akar dari segala kejahatan. Ada nggak? Ada ya? Kalau Anda percaya kata-kata itu, Bapak Ibu, percaya sama aku, saumur hidup gak bakal surga. Maka jangan berharap kalau Anda akan jadi manusia yang kaya. Why? Karena belief Anda sudah mengatakan demikian. Dan didukung lagi oleh aktor, artis, serta tokoh masyarakat. Itulah sebab belief itu akan menjadikan siapa diri Anda kelak. Kalau belief Anda senantiasa cinta damai, harmonis, maka kelak Anda juga berkomunitas dengan orang yang sesuai dengan belief Anda. Nah, di malam hari ini berkumpulan 40 orang sosok mata yang dengan latar belakang berbeda-beda, dengan belief yang berbeda-beda pula. Nah, ketika saya masukin program baru, belief baru, ada yang menolak, berarti masih ada yang error.
dalam mindset Anda. Nah, malam hari ini kita sadari. Oke ya, next berikut lagi. Keempat, lagu yang Anda suka dengar. Kalau lagu cengeng setiap hari Anda dengar, maka kalau kena masalah Anda gampang cengeng. Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi. Ini kayak kafe mate. Ini sungguhan loh ya. Anda coba nyanyi lagu itu terus setiap hari. Loh, nyanyinya tuh sambil waktu mandi loh. Waktu mandi otaknya tuh tetang. Oh, bener. Dan nyanyi sambil diresapi. Apalagi di Facebooknya barusan diupdate sama mantan pacarnya. Tuhan, wah itu masuk. Bahaya. Duh, ini serius ini. Hati-hati loh. Betul ya? Pulangkan saja sambil mandi. Sambil malam, aku pada ibu. Pulang nggak bisa. Si penyanyi dipulangkan ke ibunya kan? Iya. Betharia Sonata kan? Iya. Cerai sama Willy Dawson kan? Dipulangkan. Coba kalau Anda mengilhami, menghayati, dan sangat menjiwai lagu itu. Menghitung hari, detik demi detik, pergi saja, cintaku pergi. Waktu dia nyanyi itu belum cerai sama Ana. Tapi karena dia sudah menciptakan lagu pergi saja, cintaku pergi tenan cinta. Tipe ambil uang upang itu ya. Waduh orang upang rumahnya. Lo kan bener orang Timor Leste maksud saya, sorry. Lo ini bener lo ini. Lo, Anda boleh tertawa, nah tertawa ini masuk ini programnya. Karena lagi teta nih. Nah, Bapak Ibu saudara, ini benar ini. Bahaya nih. Saya ngomong ini bahaya, ya kan? Ternyata lagu itu kalau dinyanyikan terus-menerus akan menjadi beling. Hati-hati ya. Lagu itu nyanyi terus-menerus akan jadi beling. Makanya saya punya lagu favorit, tidak banyak. Saya pilih dulu lagu itu membangun saya atau enggak. Kalau lagu itu tidak membangun saya nggak mau beli, saya ngikut si pencipta lagu. Meskipun lagu itu best seller, tapi kalau liriknya menyesalkan, gak sudi aku ngomong. Kenapa? Mengotori beli saya. Oh ini serem ini. Serem ini Bapak Ibu. Kalau saya pilih lagu Bapak Ibu, pasti yang positif. Pasti yang membangun. Karena saya boleh lah, aku nggak tahu lirik. Oke, lagu-lagu pemenang pasti membangun. Coba Anda tengok kehidupan penyanyi terkenal. Saya tidak mau sebut penyanyinya, tapi liriknya seperti ini. Tadi saya sudah bilang ya. Nah, itulah secara tidak sengaja Anda sadari membentuk belief Anda. Jadi saran saya pilih lagu yang positif, membangun dinamis dan sebagainya. Oke, mulai dari sekarang pilih lagu yang positif. Pasti. Mau? Mau. Anda mau? Ibu-ibu ini yang sulit. Tidak. Widuri elok bagai rembulan. Oh, jangan itu. Lo ya Lo iya. Dia tuh terakhir sebelum meninggal, dia tuh menyanyikan lagu apa? Terakhirnya? Widuri. Lo bukan. Si Duri itu terakhir dia nyanyikan lagu apa sebelum dia meninggal? Aku ingin pulang. Mulai tenan. Lo ya semua itu. Betul ya? Masih ingat itu? Kemarin saya di BBM sama teman. Roma Irama mau jadi presiden. Oh iya. Saya di broadcast ketawa saya. Semuanya waduh, gak karu-karuan ya. Saya nggak mau komen. Oke, saya nggak suka politik soalnya. Oke, next. Berikutnya. Nah ini peristiwa emosional. Peristiwa yang membuat Anda trauma. Ada yang peristiwa membuat Anda trauma? Dalam hidup ini pasti ada. Entah itu kecepit lawan. Loh itu trauma loh. Loh ya bener. Digigit tikus, digigit anjing, loh itu trauma loh. Itu menurut saya masalah-masalah kecil tapi membuat Anda trauma. Betul ya? Makanya besok siapa yang takut kecoa? Saya. Betul ya? Iya. Padahal kecoa itu gigit. Enggak. Iya, tapi saya. Iya. Iya. Dari bahasa tubuhnya saya sudah tahu, ini pasti pernah digerayani kecoa. Betul ya Bu ya? Nah, pasti. Padahal dulu kecil, waktu ibu masih bayi,
Lihat kecoa itu dipegang, lucu bisa lari-lari. Ayo, tahu Bu kenapa? Ayo, iya. Kayaknya ada loh Bu. Mulai sekarang di bawah Ibu. Mat ini sekarang Bu. Mulai dari kaki ini naik ini ya, bahasa tubuh kita. Anda lihat dari sini kita sudah tahu ya. Ini peristiwa emosional ini. Ya, dengar. Siapa takut naik pesawat? Oke. Siapa takut ketinggian? Ibu takut naik pesawat, aku mati Bu. Lito keke itu naik pesawat semua Bu. Siapa takut ketinggian? Oke. Lihat bawah itu bisa pusing. Mau pingsan. Betul ya? Setelah ikut sesi ini, dijamin ketinggiannya takutnya pasti hilang 70%. Saya jamin. Ya, sepasang remaja sedang jatuh cinta pertama. Tapi karena sebuah peristiwa putus. Waduh, ini yang jomblo-jomblo dengar baik-baik. Dan secara emosional sang wanita bilang, semua laki-laki penjahat. Wah, ini nutup pintu jodohnya dia. Oh, itu kayaknya laki-laki yang di belakang itu sangat terinspirasi kayaknya. Akhirnya update statusnya apa? Klinik Tongfang. Ya, ini klinik Tongfang bisa menyembuhkan diri. Maka kelak sang wanita akan kesulitan menemukan jodoh. Tahu kenapa wanita sulit menemukan jodoh yang baik dan dewasa? Karena dia punya belief bahwa semua laki-laki adalah penjahat. Atau laki penjahat. Ditambah lagi bapaknya tukang selingkuhan. Sudah, maka dia secara langsung menutup pintu jodohnya dan dia tidak bisa menemukan pria yang baik. Kenapa? Karena belief dia adalah semua laki-laki adalah penjahat. Hati-hati. Enggak semua laki-laki penjahat. Ini serius ini. Banyak pria-pria kualitasnya luar biasa. Betul. Terutama di KK stoknya semakin lancar. Kayak kokul lah ya. Karena beliefnya semua laki-laki adalah penjahat. Hati-hati dengan belief. Termasuk yang pria. Wanita ini cuma menyebalkan. Semua wanita ini cuma bikin pusing. Loh, jodohnya seperti itu. Maka Anda besok akan ketemu calon wanita atau pacar yang cuma bikin pusing. Loh benar. Karena kata-kata adalah belief. Yang sering Anda ngomong kata-kata adalah doa. Itu benar, karena itu belief. Ditambah lagi lihat mamanya cerewetnya minta maaf. Lihat kali bojoku itu kayak mamaku ini. Lah ini bahaya ini. Loh ini bener ini. Wis kowe elek ribut kowe elek. Badan cerewet ireng maneh lah ini. Wah parah itu sudah. Itu jodohnya tertutup. Ini kalau saya bahkan topik ini ketawa terus gitu ya ceritanya. Nah, Bapak Ibu saya, ini bener ini. Lah ini hubungannya sama bisnis ini apa? Sangat berhubungan. Karena hidup Anda tidak balance. Hidup Anda tidak harmonis, makanya jodoh Anda seret. Loh serius ini. Siapa yang mau jodohnya seret? Enggak mau kan? Enggak mau, karena beliefnya diperbaiki dulu. Nah, apalagi gini, calon leadernya cewek. Waduh, padahal beliefnya semua wanita cewek. Sedangkan dia paling benci sama orang cewek. Besok ketemu leader potensial cewek. Wah, ini calon cewek. Meskipun dia nggak ngomong, tapi beliefnya sudah ngomong gitu. Akhirnya yang dia bakal jadi calon leader Anda gagal. Sudah ngerti? Bukan cuma pasangan hidup, tapi calon leader juga di bisnis ini. Oke, jelas? Jelas ya? Makanya saya sangat anjurkan jalankan bisnis ini bersama pasangan. Kalau punya suami, suaminya dijegurkan di bisnis ini. Yang semuanya istri, istrinya diikutkan trainingnya. Ya enggak punya. Ya sudah. Dan saya nggak perlu bilang wow gitu kan. Nggak usah lah, ya sudah selesai. Ya kan? Oke, next berikutnya. Sudah, nggak usah cari lagi, nggak usah. Apakah belief Anda bermanfaat bagi orang tua dan keluarga? Ini saya kutip dari buku Badai Pasti Berlalu. Yang kedua, apakah belief Anda tidak bertentangan dengan ajaran agama? 3. Apakah belief Anda mempunyai kontribusi maksimal terhadap impian Anda? 4. Apakah belief Anda sudah sesuai dengan apa yang Anda lakukan atau malah sebaiknya semakin melenceng dari tujuan semula? Yang 5. Apakah belief Anda membuat Anda semakin happy?
Nah, 5 pertanyaan ini siapa yang jawabannya 5-5-nya yes, angkat tangan. Rupanya Anda beliefnya ada yang error. Loh, iya. Kalau belief Anda masih error, ya pantas saja peringkatnya Ruby Star Manager Forever. All Star Manager abadi. Loh, yang abadi aja nempel. Cross Star Director aja abadi. Benar. Kenapa? Beliefnya ada yang salah. Kalau beliefnya keliru, berarti menghambat usaha Anda untuk maju. Belief itu seperti sebuah tembok yang menghalangi Anda untuk melangkah maju. Paham? Oke. Siapa yang dari 5 ini jawaban yes-nya semuanya nggak ada. Semuanya nggak ada ya. Siapa yang dari 1, 2, 3, 4, 5 ini jawabannya yes-nya ada 4. Jadi yang no-nya 1. Lumayan. Yes-nya 4 ya. Siapa yang yes-nya cuma 3? Ada 2 no-nya ya. Siapa yang yes-nya cuma 2? No-nya 3. Ayo. Loh, ayo. Siapa yang yes-nya cuma 1? Alias 4-nya no. Wah, ini parah. Siapa yang semuanya no? Hah? Ada ya? Enggak lah ya. Oke. Baik, siapa yang pengen semuanya yes? Mari disadari, minta ampun sama Tuhan kalau keliru. Kita akan melaju ke slide berikutnya. Next. Siapa yang, saya barusan update di Twitter saya. Baru aja update. Siapa yang percaya bahwa penyakit di seluruh tubuh kita 90% disebabkan oleh pikiran yang salah? Iya. Yang nggak angkat tangan harus angkat tangan. Oh enggak lah ya. Enggak berarti. Yang nggak angkat tangan berarti Anda masih negatif thinking. Terima kasih. Ini biasanya sudah ikut training 3 kali 4 kali biasanya udah lebih positif. Ya. Siapa yang kemarin setelah ikut sesi impian 3 hari ini dapat suatu kejutan? Oh, boleh testimoni dong. Ayo sini maju. Testimoninya apa? Lu harus semangat. Jangan loyo-loyo. Apa kesaksiannya setelah ikut training? Maju, yang dapat mujizatan maju. Ayo cepat. Yang dapat keajaiban maju. Setelah ikut training kemarin kebanjiran mitra baru. Benar ya? Iya. Berapa orang banjirnya? Enggak, ini 3 orang. Terus nanti minggu ini mau bawa 8 orang. Wah. Terima kasih. Saya doakan mitranya bukan cuma 80. Iya. Amin. Ayo Pak Yogi maju. Wah, ini luar biasa ya. Kebanjiran ini orang baru rupanya ya. Yes, apa yang Anda rasakan 3 hari kemarin sepulang itu? Oh, sepulang saya mendoakan downline saya biar salurnya terjual. Soalnya dia mau mengejar poin. Iya. Terus saya doakan, ternyata pas koko saya sendiri langsung laku 3 kalung. Terus 3 satunya hari? ya, 1 hari. 1 hari kok. Terus yang satu downline-nya dapat laku 160. Wah, saya senang. Luar biasa. Testimoni ya. Nanti testimoni ya, di broadcast ya ke saya ya, di broadcast ya. Siapa lagi? Ya, ayo. Nikman, ayo silakan. Nah, apa kesaksiannya selepas kemarin? Dari yang impian kemarin, sepulang dari training saya udah minta maaf dan menyerahkan impian saya menitipkan ke orang tua. Akhirnya hubungannya membaik dan disuruh pulang. Disuruh pulang? Iya. Maksudnya Jadi, pulang itu gimana? pulang ke rumah. Oh, suruh pulang ke rumah? Iya, terus Oh. biasanya kalau pulangnya telat dikunci, sekarang udah ditunggu sampai aku pulang. Wow. Pintu rezekinya terbuka nanti. Siapa lagi berikutnya? Yang setelah sesi training kemarin, yang kemarin absen siapa? Ugi. Ya. Siapa kemarin yang dapat mujizat lagi? Oke. Loh Pak, kok saya belum dapat mujizat? Artinya belum berserah. Ya, kan saya sudah mau poin ke-7. Kalau sudah diserahkan total, hasilnya luar biasa. Oke. Siapa yang percaya bahwa 90% penyakit awalnya itu dari mindset yang error? Oke, kalau mindsetnya kita benahi, siapa yang percaya penyakitnya nanti bisa sembuh dengan sendirinya? Pernah dengar orang cuman sugesti tanpa minum obat dia bisa sembuh sendiri? Pernah dengar? Pernah. Siapa yang dengar cuma sekali atau berkali-kali atau bahkan sering? Sering ya? Oke, lihat ini. Saya di sini, saya baca sebuah buku.
Buku ini bernama Penyakit Psikosomatik. Penyakit psikosomatik adalah sebuah penyakit yang ditimbulkan dari mindset yang keliru. Jadi orang bisa kena rematik, bisa kena stroke, bisa kena kolesterol, bisa kena kencing manis. Itu rupanya bukan cuma makannya yang manis, tapi ada mindsetnya yang nggak benar. Nah ini hati-hati. Mari kita bedah satu persatu. Serem ini kalau kita bedah, lebih serem dari ada hantu ada setan. Kalau semua jawabannya ya, belief Anda sudah cukup baik. Kalau sebagian no, sadari, minta ampun pada Tuhan dan ubah seketika. Yang tadi belief. Next. Bila semuanya tidak, saya pun berdoa diri Anda semoga Anda segera kembali ke jalan yang benar. Semoga. Selamat menikmati belief yang baru. Next. Nah, mindset kebiasaan kenali sebab dan akibatnya. Kesalahan cara berpikir. Siapa yang tidak mau sadar untuk hidup saya dan bahagia? Jujur, kalau Anda sih semua udah baik. Siapa yang dulunya ada orang disuruh saya suruh bahagia? No. Orang yang seperti kayak gini itu sejak janin, sejak sigotnya itu bermasalah. Anda tahu apa yang terjadi? Berarti dia sering sakit-sakitan dan pasti belum merasa bahagia. Ada yang seperti ini? Moga-moga tidak ya. Makanya Anda dipilih khusus care. Kalau saya membangun training ini adalah untuk prospek, wah setengah mati saya. Karena prospek itu belum positif. Kalau care biasanya sudah positif. 2, merasa tidak bisa mencapai sukses atau mencapai impian. Siapa ini? Karena jujur, jujur, mau sukses, kayaknya nggak bisa. Ngaku deh, merasa nggak bisa sukses. Nah, tahu akibatnya? Belum sukses. Itu aja. Dan orang yang diinginkan. Karena di belief Anda ada mindset yang error. Berapa? Jangan pernah mengharapkan Anda motivasi distributor Anda, leader Anda bisa sukses. Kalau mindsetnya dia nggak ada kepercayaan bisa sukses. Ngerti? Anda mau motivasi dia sampai welek, sampai ludah dari habis dan kering. Kalau dia tidak percaya dia bisa sukses, mau apa? Rubah dulu mindsetnya. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang percaya bisa sukses? Nah, angkat tangannya kalau seperti ini. Ini sih kepingin, tapi dalam mindsetnya temen apa enggak ya? Betul atau enggak ya? Siapa yang percaya bisa sukses? Angkat tangannya pun kayak orang stroke. Kalau ada angkat tangannya pun setengah mati seperti ini, bahasa tubuh Anda menunjukkan bahwa diri Anda pengen sukses, tapi ada yang menahan Anda untuk sukses. Siapa yang pengen sukses? Double. Pasti. 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 Ada layak untuk sukses. Pasti. Ada punya hak untuk sukses. Pasti. Turun tangan. Nah, ini baru masuk program baru. Benar atau enggak ya? Saya bisa sukses ya? Benar atau enggak ya? Saya bisa sukses ya? Benar enggak ya saya punya hak untuk sukses ya? Nah ini, hati-hati ini. Next, berikutnya. Kesalahan cara berpikir. Besok ini kan libur ya? Jadi trainingnya ini sampai subuh. Waduh. Jangan Pak, istri saya ngomel nanti. Pak Amir udah panas ini. Sabar ya. Oke, kita lanjut. Kesalahan cara berpikir dan kebiasaan. Menutup pemikiran hal untuk sukses dan maju. Siapa yang menutup? Maksudnya gini. Pengen sih maju, tapi nah, ada kata tapinya. Siapa yang sering kayak gitu? Pengen sih kron, tapi pengen sih jadi BL, pengen sih ke Kuala Lumpur, tapi angkat-angkat apapun deh, ngaku aja lah, gak usah malu-malu. Berarti masih ada yang menutup. Nah akibatnya kurang sukses dan kurang maju, rezekinya belum melimpah. Tahu kenapa rezekinya nggak bisa bocor? Karena kerannya Anda bukanya kecil. Coba kalau kerannya, lah Anda itu loh, keran itu suruh buka. Bentar. Karena Anda sendiri ragu-ragu, ya karena Anda menutup. Coba jadi orang itu berusaha lepas gitu. Tahu lepas? Siapa mau sukses? Lepas. Saya mau Pak. Ya kayak Pak Amir. Sampai subuh Pak. Nah ini lepas itu. Tapi kalau masih lihat jam, jam 12. Sekarang jam 12, tahu? Jam 12 masih betul
udah jam 12 ini. Waduh, kalau Anda seperti kayak gitu, Anda nggak lepas. Besok rezekinya juga nggak lepas. Turun tangan. Jadi harus lepas, total. Sekarang sama kayak anak kecil. Anak kecil mau kencing sembarangan, malu nggak? Enggak, mau buka baju, buka celana, mau tertawa, ha 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 ha. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Nah itu namanya lepas. Sukses itu juga harus begitu. Artinya tidak ada beban. Jujur, siapa yang masih banyak beban? Ya aku aja. Gimana mau maju, bebannya masih banyak. Ibarat Anda berjalan, mengkul beras 50 kilo, melakukan ini bisa. Ditambah lagi 100 kilo, ini betul. Ditambah lagi 200 kilo, waduh, sesuai berangkat. Kalau sudah berangkat seperti ini, tahu apa yang terjadi? Ya ini. 2, merasa tidak bisa mencapai sukses atau mencapai impian. Kurang maju. Dan yang ketiga, banyak alasan. Jujur, siapa yang suka cari alasan? Banyak alasan. Nah, itu banyak alasannya. Kenapa banyak alasan aja? Coba cek. Mau sukses? Mau Pak. Tapi sudah tua. Saya nggak pendidikan Pak. Yang sudah pendidikan ngomong, saya nggak S1. Yang sudah S1, ya saya S1 tapi dari kampung Pak. Wah alasannya ono aja pokoknya. Apa hubungannya S1 dengan kampung dengan kesuksesan? Tidak ada hubungan. Yang S1 kampung, iya Pak. Soalnya belum S2. Loh emang beda S2 kenapa? Ya sudah S2. Iya belum S3 Pak. Pokoknya pinter nih suruh cari alasan. Kenapa? Sudah tua. Sudah uban. Hubungannya uban dengan kesuksesan apa? Saya cari literaturnya nggak ketemu itu Bapak Ibu. Pak Albert sendiri hari ini usia 73 tahun, Platinum Crown Star Director terbaru. Platinum. Usia 73. Itu kakek betul, Bapak Ibu. Kakek betul. Benar. Bukan nenek betul, kakek betul. Kakek betul. Usia 73 Platinum tertua nih. Ayo kalau mau uban, gue nih sama dia banyak dia uban gitu. Benar itu. Nggak pakai alasan ya. Platinum 73 loh. Dia usia 62 jadi crown, usia 73 jadi platinum. Belum ada yang pecah rekornya dia, 73. Platinum terbaru. Baru tahu. Dan tahun ini platinum tahun keduanya. Dipertahankan tahun ini. Wah gila Pak sendiri. Nah ini yang muda-muda ini. Ubannya belum ketemu. Ngomong alasan apa? Mempertahankan SM aja galau Pak. Stres Pak. Ini sudah tahu mau cari di mana prospeknya. Nah ini alasan. Nah akibatnya tidak ada perubahan yang lebih baik. Next, egois. Jujur, siapa yang masih suka egois? Masih suka benci, iri, dengki. Lihat Proslen maju iri. Hubungannya apa? Proslen maju ya haknya dia. Cari-cari alasan. Oh majunya itu karena dengan cara yang nggak benar. Suka ngambil domennya orang. Nah ini. Kalau Anda masih punya kedengkian seperti ini, ya ini kurang disukai dalam pergaulan, kurang melayani siapapun. Kalau Anda suka kurang melayani pelanggan, karirnya kurang maju. Berat, beban, belum sukses. Siapa yang suka merasa lelah? Dikit-dikit udah merasa lelah. Baru presentasi satu orang, harus presentasi satu orang. Cukup satu katanya di sini kayak di Cibutel itu kan cukup 2 kali per minggu. Saya loh udah 1 kali per hari, cukup capek, kesel, mangan sih, santai-santai dulu ya. Nah kalau mentalnya seperti ini, merasa lelah, tahu apa yang terjadi? Ya rezekinya lelah Bapak Ibu. Semuanya terasa berat, mudah stres. Bahasanya sekarang galau. Siapa yang mudah stres dan galau? Jujur. Dan langsung diupdate lagi di Facebook, diupdate lagi di profile picture, dicari gambar yang percis, mukanya mewek, galau tingkat dewa. Waduh, tulisannya kayak gitu. Nah ini profile picture itu menentukan nasib. Siapa yang percaya profile picture menentukan nasib? Update status itu menentukan nasib. Siapa yang percaya? Anda pernah lihat update statusnya Dr. Andrew Hung? Galau itu pernah lihat? Pernah lihat profile picture-nya Dr. Andrew itu sembarangan update itu?
Itu loh levelnya CEO, levelnya orang-orang top itu kayak gitu. Lah Anda itu orang apa? Orang alim. Kenapa masih seperti itu? Karena ya ini. Ya, terus terakhir tertekan. Kena masalah dikit mudah tertekan. Ya, akhirnya sakit badan. Jadi kalau Anda badannya sering sakit-sakitan, badannya itu sering capek, karena Anda itu orangnya mudah tertekan. Itulah namanya penyakit psikosomatik. Ayo jujur. Siapa? Ini nggak lihat usia loh. Kalau usianya sudah tambah tinggi, wah tambah mudah sakit-sakitan. Jadi jangan salah, rematik itu bukan karena mandi malam. Rematik itu karena Anda suka tertekan. Sudah ngerti? Ngerti? Kalau nggak percaya, tanya orang rematik itu pasti mudah tertekan. Kalau nggak percaya, cek aja. Atau orangnya mudah depresi. Dan terakhir, orangnya gampang bingung. Kena masalah bingung, stres. Nah ini, akhirnya suka membingungkan orang. Loh ya bener ini, serba membingungkan. Dicek area karena orangnya gak kebal loh Bapak Ibu. Ngerti ya? Nggak full gitu. Iya kan, karena udah bingung. Loh ini bener ini kenyataannya. Pernah ketemu orang kayak gitu? Moga-moga Anda jangan begitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini siapa yang percaya bahwa Anda nggak mungkin kemasukan rezeki yang melimpah? Ayo, siapa yang kepengen kayak Pak Yogi tadi, kepengen kayak ini, tiba-tiba KKD-nya banjir gitu. Siapa yang mau? Syaratnya satu.